Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Masjid Darussalam yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan yang tidak kalah penting dan sangat penting. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi insya Allah kita diampuni semua dosa-dosa kita selamanya. Amin ya Rabbil Alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami mewakili pengurus DKM menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kotak infak bulan Ramadan berjumlah Rp9.652.500. 2. Zakat infak sedekah ZIS Ramadan total penerimaan Rp34.121.000. Terdiri dari warga yang menunaikan zakat fitrah sebanyak 379, zakat fitrah berupa uang sejumlah 13.506.000, beras seberat 66 kg, zakat mal 12.771.000, fidyah 521.000, infak sedekah 7.323.000. Total penyaluran ZIS 2025 seluruh zakat fitrah yang dikonversi menjadi 350 paket beras seberat 2,7 kg per paket atau per pak. 66 kg beras telah dibagikan sepakir miskin duafa fisabilillah RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 14 panti asuhan dan yayasan sekitar Masjid Darussalam. Zakat mal, fidyah, infak sedekah yang baru tersalurkan sejumlah 4.741.000. Hadirin jemaah yang berbahagia, Bakti Sosial Ramadan 2005, alhamdulillah kegiatan Bakti Sosial 2025 digerakkan dan dilaksanakan secara langsung oleh ibu-ibu pengajian Masjid Darussalam dibantu pengurus DKM Darussalam. Total penerimaan bakti sosial dari 93 donatur warga Bumi Asri dan sekitarnya sejumlah Rp45.700.000. Tahun 2004 berjumlah Rp34.900.000 dari 54 donatur. Alhamdulillah terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Penyaluran bakti sosial 2025 telah dilaksanakan tanggal 22 Maret 2005 di Masjid Darussalam sebagai berikut. 235 bingkisan kepada keluarga fakir miskin, duafa dan mitra mitra di rukun sekitar warga Darussalam RW 234567414 masing-masing Rp150.000 atau senilai Rp35.250.000. Santunan anak yatim kepada 107 anak yatim masing-masing 100.000 per anak yatim, jumlah 10.700.000. Laporan akhir final sedang disiapkan, nanti bisa Bapak Ibu lihat di papan pengumuman. Terakhir kami sampaikan bahwa di Darussalam ada namanya gerakan infak beras. Sejak 2024 DKM Darussalam secara rutin membagikan kupon paket beras A 5 kg,
dan uang santunan secara langsung kepada warga fakir miskin doa Pak fi sabilillah sekitar masjid. Total penyaluran gerakan infak beras Maret 25 2025 sejumlah 28 juta. Ulangi, 28.300.000 rupiah. Hadirin yang berbahagia, demikian laporan kami. Jazakallahu khairun katsira. Terakhir kami himbau kepada semua jemaah, jangan meninggalkan tempat sholat sebelum khotib selesai membacakan khutbah, karena itu adalah bagian dari sholat Idul Fitri. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسنة بسنته واهتدى بهديه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memperjalankan kita melewati bulan suci Ramadan dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan inayahnya. Kita diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak amal soleh dan menyucikan diri dari dosa-dosa. Namun kini Ramadan telah pergi meninggalkan kita dalam rindu yang mendalam. Adakah amal kita diterima? Adakah dosa-dosa kita benar-benar diampunkan? Hanya kepadanya kita berharap dan berdoa. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan cahaya Islam, mengajarkan kita makna ketulusan, pengorbanan dan kasih sayang,
Melalui teladannya kita diajarkan arti kebersamaan dan persatuan, sebagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansar bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, dalam ikatan persaudaraan Islam yang sangat kokoh. Pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul dalam keadaan penuh harap dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merayakan Idul Fitri sebagai kemenangan setelah sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan, sebuah bulan yang seharusnya memberikan kita kekuatan baru, pemahaman yang lebih mendalam, dan semangat untuk melanjutkan perjuangan dalam kehidupan. Namun, di balik kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini, mari kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesulitan di Palestina, di tanah yang suci, kiblat pertama umat Islam. Umat Muslim masih merasakan penderitaan yang tak terhingga. Rakyat Palestina yang tengah berpuasa harus bertahan hidup di bawah penjajahan yang tidak kunjung usai. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian yang rapuh, dikepung oleh kekerasan, terus berada di bawah bayang-bayang sebuah senjata genosida dan pembantaian yang tanpa ampun. Tidak jarang sekali kita mendengar tentang rumah-rumah mereka yang dibakar, rumah-rumah mereka yang dihancurkan, anak-anak mereka yang terbunuh, dan keluarga yang hancur berantakan. Di tengah puasa mereka, nyawa mereka selalu terancam, dan hak-hak mereka untuk hidup damai telah lama dirampas. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa beserta orang-orang yang bertakwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 194 ini menegaskan betapa jelasnya ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah dalam memperjuangkan keadilan, baik di Palestina maupun di tanah air kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita berada di sebuah masa yang penuh tantangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak masalah sosial, ekonomi, dan hukum yang menuntut perhatian kita. Di negara kita Indonesia ini, masalah kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial masih menjadi beban yang berat bagi banyak orang. Di mana-mana kita mendengar tentang ketidakadilan yang merajalela, tentang rakyat yang tertindas, dan tentang orang-orang yang terpinggirkan hanya karena ketidakmampuan mereka untuk melawan sistem yang telah menjerat mereka dalam kesulitan ini. Para pekerja yang terpinggirkan, PHK di mana-mana, anak-anak yang putus sekolah, dan keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke layanan dasar, semuanya adalah bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Tapi lebih dari itu, masalah kita sebagai bangsa juga terletak pada mentalitas yang seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas. Mentalitas individualisme dan apatisme semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak yang lebih peduli dengan kehidupan pribadi, lebih fokus pada kepentingan diri sendiri, dan kurang memikirkan nasib sesama.
Padahal Islam mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak akan pernah sempurna jika hanya mengedepankan kepentingan pribadi saja. Dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menolong memberi makan orang-orang miskin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dengan tegas mengingatkan kita tentang pentingnya peduli terhadap sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk merenung, untuk introspeksi diri dan untuk memperbaiki segala kekurangan. Ramadan yang telah kita jalani sebulan penuh adalah sebuah kesempatan emas untuk melakukan perubahan dalam hidup kita semua. Sejatinya ibadah puasa yang kita jalani bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan untuk mengasah ketakwaan dan pengendalian diri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan agar benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuninya. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang sifatnya fisik saja, tetapi juga mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan segala bentuk keinginan yang tidak sejalan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, Ramadan juga mengingatkan kita akan pentingnya berbagi, memberi, dan peduli terhadap sesama. Ini adalah nilai utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa kita. Jika kita ingin melihat bangsa ini maju, sejahtera dan adil, maka kita harus memulai dengan membangun kesadaran sosial yang tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu, wa la yakhzuluhu, wa la yakdzibuhu, wa la yahkiruhu." Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Karena itu, dia tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menelantarkan, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh menghina yang lainnya. Pesan persatuan dari Rasulullah SAW ini adalah panggilan bagi kita untuk berdiri bersama melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak setiap individu, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, saling membantu dan saling melindungi. Melihat ketertindasan di Palestina, di negara kita, dan di berbagai belahan dunia yang lainnya, kita harus bertanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan untuk mereka? Sudahkah kita benar-benar memahami bahwa Ramadan yang kita jalani bukan hanya soal ibadah individu, tetapi juga tentang kebangkitan kolektif umat? Sudahkah kita membangkitkan semangat persatuan dalam menghadapi segala tantangan ini? Marilah kita jadikan Ramadan yang telah kita jalani sebulan penuh kemarin ini sebagai titik balik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bangsa kita semua. Mari kita bangun Indonesia yang lebih peduli,
lebih berkeadilan, lebih berempati. Mari kita jadikan setiap tindakan kita sebagai wujud nyata dari ketakwaan yang telah kita capai selama bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh kemenangan ini, mari kita perbaharui niat dan semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih berkontribusi bagi masyarakat. Kita adalah khalifatullah di muka bumi ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk membawa kebaikan, menyebarkan kedamaian, dan memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Sebagaimana kita menahan diri dari hawa nafsu selama Ramadan, mari kita terus menjaga pengendalian diri dan ketakwaan ini dalam setiap langkah kehidupan kita semua, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih bermanfaat bagi umat ini di belahan bumi manapun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمسلمين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.